Halo guys, ini masih dalam tema yang sama, masih tentang local staff. Beberapa hari selama aku di sini banyak banget yang ngechat soal local staff. Jadi aku mau bahas sedikit, karena aku juga bukan ahlinya, tapi paling tidak masih ada sedikit gambaran lah untuk kalian semua ya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, share, and ke teman-teman kalian, siapa tahu bermanfaat gitu ya guys ya. Oke. Maaf sebelumnya guys ya, selama di sini aku nggak bisa bikin konten. Tadinya aku rencana banget bikin konten kayak yang makanan-makanan tradisional khas kampung aku gitu, jajanan-jajanan SD gitu kan. Cuma nggak tahu nih guys, selama di sini kayak yang aku kasihkan banget bermalas-malasan gitu ya. Ya gimana ketika di sana capek bekerja gitu, di sini tuh kayak aduh bangun sih ya gitu kan. Tiba-tiba ada yang masakin, itu kan kayak amazing banget gitu kan. Ya udah, ini mumpung lagi ada waktu, karena kebetulan rumah juga lagi sepi, jadi enak banget buat ngonten. Kalau nggak sepi pasti ada ponakan aku yang mengganggu aku gitu kan. Oke, kemarin ada yang sempet nanya, katanya, Kak, berapa lama kontrak menjadi local staff? Sudah saya jelaskan berkali-kali guys di video sebelumnya, bahwa kita menjadi local staff itu kontraknya 2 tahun ya guys ya. Jadi setiap kali 2 tahun atau setiap kali masa kontrak kita udah mau habis, nah itu akan diperpanjang ya kan. Nah selama perpanjangan itu nanti kita akan dipanggil sama atasan kita. Mereka akan bertanya, ini kontrak kalian sudah mau habis, mau diperpanjang, atau kalian sudah cukup sampai sini saja gitu. Karena mereka juga butuh pelaporannya untuk dikirim ke Jakarta. Nah kalau misalnya kalian, ya saya bersedia untuk memperpanjang kontrak saya, nah berarti nanti dari pihak perwakilan akan memberikan surat kontrak yang terbaru. Nah kalian nanti akan tanda tangan lagi gitu. Nah setelah itu baru mereka akan kirim ke Jakarta. Nah kalau misalkan kalian ya saya sudah tidak mau kontraknya, tidak mau diperpanjang lagi karena lain hal sebagainya lah, ada alasan tertentu, ya udah gitu. Berarti nanti pihak dari kementerian akan pihak dari perwakilan akan memberikan surat yang berisi bahwa kontrak kalian tidak akan diperpanjang gitu. Nah ingat ya guys ya, misalkan kontrak kalian sudah habis nih, ini bulan Mei ya guys ya. Misalkan kontrak kalian mau habis nih di bulan Juni, berarti kalian sudah tidak bisa lembur tuh guys. Di bulan Mei itu udah lembur kalian yang terakhir gitu. Nah untuk pembayarannya yang ada di kalian, di rekening kalian, silakan kalian lunasin tuh dari bulan Mei gitu, diselesaikan. Karena kalau bisa kalian juga sudah tutup akun banknya di bulan Mei, karena bulan Juni kalian sudah mau balik ke Indonesia. Jadi segala urusan yang berkaitan dengan bank ya kalian selesaikan di saat itu juga. Nah kalau misalkan kita bisa nggak sih diberhentikan misalnya dari perwakilannya juga? Bisa, itu kalau kalian melakukan pelanggarannya banyak. Misalkan kalian membuat anarkis, narkoba, penipuan, melakukan penipuan dan sebagainya, yang kriminal lainnya lah, itu bisa dari pihak kalian, pihak perwakilan akan memberhentikan kerjaan kalian secara tidak hormat. Tapi kalau misalkan kesalahan kalian agak ringan nih, misalkan kalian selalu datang terlambat, tidak menyelesaikan tugas, biasanya ya sama seperti perusahaan yang lain, kita akan diberikan SP yang pertama, surat peringatan pertama gitu dari atasan. Ini bahwa si A akan begini. Karena dulu juga ada yang seperti itu kasusnya guys, gara-gara dia cuti harusnya pulang tanggal misalkan tanggal 5 Juni, ternyata dia tidak datang di tanggal 5 Juni, malah dia datang di bulan Juni tapi di tanggal 10-nya misalkan. Nah itu kena SP guys. Misalkan dia tidak memberikan keterangan kenapa nih anak gitu pulangnya, itu bahaya banget. Jadi buat kalian kalau yang cuti, ya udah pulang saatnya aja gitu, sesuai dengan ajuan cuti kaliannya gitu. Jangan mengadi-ngadi lah. Selagi kalian nyaman dengan pekerjaan kalian, jangan mengadi-ngadi ya, melakukan kesalahan dan sebagainya, itu bahaya banget. Mending kalian lakukan kerja dengan sebaik-baik mungkin, bertanggung jawab ketika ada kerjaan ya lakukanlah gitu. Nah kemudian ada yang tanya lagi nih, Kak, jam kerjanya berapa jam ya? Untuk jam kerjanya sama seperti perusahaan pada umumnya, 8 jam sehari.
dari jam 9 sampai jam 5 sore. Nah, tapi kok kadang aku lihat status orang tuh ada yang pulangnya malam gitu. Ya itu tergantung guys, karena ada yang diminta untuk lembur, berarti kamu juga harus pulangnya malam. Seperti aku kemarin, karena posisi aku harus cuti ke Indonesia ya guys ya. Jadi seminggu sebelumnya itu aku kerjaan banyak banget dan diminta sama atasan jangan pulang malam itu. Jadi aku agak lemburnya sampai malam banget karena memang ada pekerjaan yang tertunda dan harus diselesaikan. Nah seperti itu guys. Jadi kalau memang ada yang harus dikerjakan sampai malam, ya mau nggak mau kamu harus kerjakan di kantor sampai malam. Biasanya sih aku kalau ada kerjaan yang urgent, bukan urgent sih, ada kerjaan yang nggak bisa diselesaikan, pasti aku dikerjain di rumah gitu kan. Cuma karena waktu itu biar cepat selesai, jadi aku diminta untuk dikerjain di kantor. Nah, kemudian ada yang tanya lagi, Kak, selama menjadi lokal staff bisa nggak sih kita kuliah lagi? Bisa banget. Cuma balik lagi ke kalian bisa tidak untuk membagi waktunya gitu kan. Bagi waktu antara kerjaan dan kuliah kalian. Tapi kebanyakan sih semuanya nggak bisa ngebagi waktunya guys, karena kita kerja di perwakilan tuh kayak yang harus standby banget gitu kan. Standby banget tuh dalam artian kayak yang udah beda jam aja kita udah susah banget gitu kan. Apalagi kita mau kuliah itu susah banget. Misalkan kayak aku dengan di Indonesia itu bedanya 12 jam guys. Misalkan di sini malam, kita di sana pagi. Di sini sore, di sana udah dini hari. Itu kan susah banget. Nah, misalkan kita di sana siang nih, di sini malam kan. Kita kerja nih di sana. Nah, posisinya kita mau kuliah. Misalkan kita ngambil kuliah guys ya. Ngambil kuliah, jam kuliahnya jam karyawan alias malam. Nah, ketika kita sudah selesai bekerja, di Indonesia masih dini hari nih, ya kan? Masih pagi hari lah, gitu kan? Kita udah selesai kerja, kita mau masuk kuliah nih malam. Tiba-tiba dari Jakarta kan, waktu Jakarta itu udah pagi. Masuk jam kerja Jakarta. Misalkan di sana di Jakarta ini ada Zoom dengan perwakilan kita. Mau nggak mau kita malam itu misalnya diminta lokal staff ini harus ikut Zoom ini. Ya kamu nggak bisa kuliah guys, kamu harus mengikuti Zoom itu. Kalau kamu maaf Pak, saya ada jadwal kuliah, saya nggak bisa. Oh nggak bisa guys. Karena kalian datang ke sana itu tujuannya bukan menjadi mahasiswa, tapi menjadi lokal staff ya. Berarti kamu harus merelakan kuliah kamu, maksudnya di hari itu merelakan jam kuliah kamu harus ikut Zoom-nya gitu. Tapi kalau kamu bisa melakukan ketika kuliah sekaligus Zoom ya silakan gitu. Tapi kalau aku pribadi, otak aku nggak nyampe nih guys ketika untuk kerjaan dibagi dengan kuliah aku, itu nggak bisa banget gitu. Tapi ya terserah kalian, kalau kalian mampu ya atur aja. Bagus sih kalau kalian bisa ngebagi waktunya. Karena ada temen aku juga yang di KBRI Bogota, itu dia lokal staff tapi dia juga kuliah lagi. Jadi ngambilnya di jam karyawan, dan sekarang dia dipercaya banget sama KBRI karena ya itu sih dia bisa ngebagi waktunya. Cuma ya tidur dia kurang banget. Jadi kayak yang kalau aku pribadi sih kalau tidurnya kurang itu bisa mengganggu pekerjaan banget. Jadi kayak aku tuh kayak nggak konsentrasi banget ya kan. Udah mah jam tidur kurang, waktu waktu untuk mengerjakan tugas kantor, tugas kita kuliah itu kayak terpecah-pecah banget tuh, susah banget guys. Karena ketika kamu sudah menjadi lokal staff itu kerjaannya susah banget tuh, karena kita harus multitasking guys. Seperti yang video aku sebelumnya ya, kita tuh harus multitasking. Jadi misalnya kalau kamu menjadi lokal staff di bagian seni budaya, ya itu kamu bukan hanya di seni budaya aja guys, kamu harus ngerjakan semuanya. Itu kalau lokal staff itu susah banget guys. Tapi ya terserah, kalau aku pribadi sih aku nggak bisa. Kalau mau jadi mahasiswa ya aku sih mending milih berhenti dulu jadi lokal staff, baru aku S2, dan itu setelah itu kalau aku pengen apply lagi ya apply lagi gitu. Tapi kalau aku pribadi sih sayang ya gitu, kalau kita udah misalkan S2 nih mau apply lagi ke lokal staff, menurut aku sih sayang. Mending kalian jadi dosen aja deh, karena kalau jadi dosen kan itu udah jelas karirnya panjang guys. Tapi kalau jadi lokal staff kan nggak panjang guys. Gitu ya guys ya. Kalau ada yang bertanya lagi silahkan di kolom komentar, nanti aku bahas lagi. Terima kasih, bye.